Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bisnis Anda Badar TV, program di mana mengupas tuntas sisi perjuangan dari seorang pelaku usaha dan juga membongkar, membongkar Bu, membongkar bagaimana keunggulan dari produknya. Ngomong membongkar, apakah saya dari tadi mau nanya ini Bu, apakah kita boleh membongkar salah satu bungkus yang ada tersedia? Saya juga di dari sini? tadi udah pengen nawarin gitu untuk membongkar bungkusnya supaya bisa diicip-icip sama Teh Dita gitu, dan bisa diceritakan kepada pemirsa Badar TV gimana rasanya ini olahan Mang Oge ini. Luar biasa. Ini bagian yang saya tunggu-tunggu nih. Jadi produknya Bu Alpiah ini ya, dari Mang Oge ini ada sirup ya Bu ya, terus Ya, ada keripik, ada kopi juga ya. Iya, ada Masya juga. Allah, semua dari satu pohon mangrove itu, semua dari atas sampai bawah bisa diolah. Betul. Sama Ibu Alpiah ya. Iya, alhamdulillah. Apa yang belum diolah Bu? Punya cita-cita apa Bu yang kepikiran gitu? Saya itu kepingin itu menciptakan batik Kabupaten Bekasi ini memakai pewarna dari pewarna mangrove. Masya Allah. Karena mangrove itu dari mangrove yang jenis Rhizopora itu warnanya kalau diolah bagus, warna coklat, warna coklat tuanya dan coklat mudanya itu bagus banget. Itu mimpi Bu Alpiah mimpi. ya? Mimpi saya, dan mudah-mudahan itu kedepannya nggak jadi mimpi Teh Dita. Moga itu jadi kenyataan gitu. Amin. Sekarang kita fokus yang ada di hadapan kita ya Bu. Iya, betul. Ini bagian yang saya tunggu-tunggu pemirsa. Jadi ada peyek juga loh. Kalau peyek itu saya pakai hand sanitizer dulu ya. Kita mau icip-icip nih kayak program sebelah. Ini peyek Saya khas. penasaran sama peyeknya Bu Alfiah. Peyek dari daun mangrove. Iya. Itu seperti apa bikinnya Bu Alfiah? Sebenarnya kalau bikinnya Boleh saya buka ya? rasa sama-sama saja sama peyek yang lainnya. Ini saya buka ya? Silahkan dibuka, silahkan dicoba, dan silahkan dicicipi. Gak ada tagihannya kan? Iya, biar pemirsa Badar TV juga penasaran dan ikut mencoba. Wow, kemasannya juga menarik banget nih pemirsa. Jadi ini benar-benar Bu Alpiah ini ya melalui Mang Oge meningkatkan citra diri dari sebatang pohon mangrove ya, bisa berubah menjadi peyek yang rapi banget kemasannya. Rapi banget, bisa dibuka tutup nih. Luar biasa, Masya Allah. Ibu Alpiah boleh saya coba ya? Silahkan Teh Dita dicobain. Ini jatuhnya seperti kalau kita lebih familiar sih dengan keripik bayam ya. Iya, Bu betul. Alpiah ya. Kalau kita jalan-jalan ke Bandung mungkin oleh-olehnya bayam. Tapi kalau kita jalan-jalan ke Kabupaten Bekasi khususnya Muara Gembong, yang harus kita beli adalah peyek daun mangrove. Masya Allah, kita coba nih. Bismillahirrahmanirrahim. Biar kedengeran sama pemirsa. Biar Teh Dita bisa menjelaskan rasanya. Garing Teh. Dan ada yang lebih spesial lagi dari peyek mangrove itu Teh Dita. Apa? Karena kita bebas MSG, tidak pakai sasa. Baru mau bilang, Bu Alpiah. Untuk kesehatan, untuk lebih sehat lagi, generasi bebas sasa. Setuju. Saya baru mau bilang nih, pas ngerasain asinnya pas, tapi gurihnya nggak berlebihan. Ya, alhamdulillah. Karena saya generasi micin, jadi langsung tahu nih, ini pasti nggak pakai micin. Iya, ini nggak pakai micin. Mulai saat ini saya akan berpindah. Bebas MSG. Pada kelompok Alhamdulillah. yang tanpa micin. Ya? Semuanya Teh, semua produknya Mang Oge tanpa MSG. Tanpa MSG ya. Tanpa micin. Masya Allah, ini bentuknya cantik sekali nih pemirsa. Kok bisa utuh begini ya, Bu Alpiah? Dan itu sudah kering dari minyak karena sudah di spinner. Nggak ada Bebas minyaknya minyak, sama iya. sekali. Sudah melalui tahap spinning ya. Iya, betul. Pakai alat spinner, jadi minyaknya juga udah nggak Sudah ada. kering, tiris Udah kalau kering, kata udah orang tiris Gembong banget. mah udah tiris, itu mah udah kagak ada minyaknya. Ini gorengnya satu-satu Bu Alpiah? Enggak, ya kalau kita nyemplungin ke minyaknya itu, ya satu-satu. Oke. Berarti saya coba lagi ya. Pakai terigu? Iya, enggak pakai terigu. Pakai apa? Dia pakai tepung beras. Pantesan renyah banget. Iya, pakai tepung beras, santan, cukup dikasih garam sedikit, garam yang beriodium.
sudah tanpa MSG lagi. Digoreng dengan minyak yang insya Allah minyaknya juga minyak pilihan dan sehat. Bu Alpiah maju jadi menteri. Bu Susi gitu ya, gantiin Bu Susi ya teh. Amin, amin. Masya Allah, Bu Alpiah. Saya kalau dengar keripik itu, memang itu yang paling saya takuti. Minyaknya takutnya kan suka gatel ya. Iya, betul. Beneran ini enggak pemirsa. Insya Allah PAEK Mangrove sudah teruji dan sudah ada PIRT-nya dari Dinas Kesehatan dan sudah ada halalnya dari Kementerian Agamanya. Bener. Nih, udah ada labelnya nih. Insya Allah aman. Insya Allah aman. Majelis Ulama Indonesia. Iya. Dengan nomor sekian-sekian. Jadi tidak ada titik kritis halalnya. Mudah-mudahan tidak. Jelas-jelas halal. Supaya konsumen tidak ada keraguan lagi. Masya Allah. Ini mendapatkan izin ini susah nggak Bu? Ya, susah banget dari tahun 2013 mulai merintis sampai tahun 2017 saya menemukan dan mencetuskan nama Mang Oge. Tahun 2019 saya baru dapat perizinannya. Masya Allah. Itu pun ya enggak semudah yang saya bayangkan. Harus bolak-balik pelatihan, harus bolak-balik penyuluhan. Hari ini di Pemda, entah minggu depan saya di Purwakarta, sampai terakhir penyerahannya saya harus ke Bogor. Pagi-pagi jam 8 sudah sampai sana. Masya Allah. Tapi perjuangan itu benar-benar terbayarkan. Iya, ya? Betul. Puas ya. Saat ini sudah dengan masuk mendapatkan halal. Semoga masyarakat tidak lagi meragukan untuk mengkonsumsi mangrove ini. Sebab gini Teh Dita, warga masyarakat ini khususnya Kabupaten Bekasi sendiri banyak yang belum tahu mangrove itu apa dan apa mangrove itu bisa dimakan. Jangankan untuk memakannya, mengenalnya saja tidak tahu. Begitu saya keluar ke Kabupaten Bekasi dan menawarkan, mereka nanya, ini haram nggak, halal nggak? Nah itu yang mendorong saya untuk mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Dan alhamdulillah sekarang, semoga tidak ada keraguan lagi untuk masyarakat Kabupaten Bekasi dan masyarakat lebih luas lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi sudah tidak ada titik kritisnya lagi ya. Kadang-kadang kalau sekarang kan zaman sekarang orang-orang semakin intelek ya Bu. Iya, betul. Gulanya, minyaknya itu menjadi bagian-bagian titik kritis halalnya. Tapi kalau Ibu Alpiah ini produk Mang Oge-nya insya Allah karena sudah mendapatkan nomor sertifikat halal. Betul. Luar biasa, Masya Allah. PIRT dapat. Halal dapat. Halal dapat. Alhamdulillah. Berarti apa harapan Bu Alpiah sekarang? Harapan saya ke depan yang sampai saat ini selalu terbayang gitu dan mudah-mudahan jadi mimpi dan akan menjadi kenyataan di tahun berikutnya ya. Saya ingin mangrove ini menjadi bahan dasar untuk perusahaan-perusahaan besar makanan yang ada di seluruh Indonesia. Amin. Dan bahan dasarnya itu merupakan dari produk mangrove itu sendiri. Dan sehingga kalau perusahaan-perusahaan besar itu memakai bahan dasar untuk olahan pangannya dari mangrove, ya tepungnya lah bisa dicontohkan tepung. Mereka mungkin buat ciki atau makanan anak-anak itu dengan tepung pasti ya. Semoga saja kedepannya pabrik-pabrik itu, perusahaan-perusahaan besar itu memakai tepungnya tepung mangrove sehingga di daerah Pantai Bahagia khususnya dan umumnya Muara Gembong itu bisa menjadi produksi bahan dasar mangrove untuk didistribusikan ke perusahaan-perusahaan besar. Itu yang sedang jadi mimpi di Mang Oge. Amin. Dari semua produk bahan pangan ya, baik itu yang menyenangkan maupun yang menyehatkan, harapannya pakai bahan dari mangrove. Tapi kalau kita berbicara soal jualan ya, kadang-kadang kan fokus kita ke keuntungan ya Bu Alpiah. Betul. Gimana Bu Alpiah mengejar itu? Ya, kalau masalah keuntungan memang pasti di setiap titik pengolahan, dari awal pengolahan pasti yang sudah dipikirkan itu keuntungan. Dan alhamdulillah dari penjualan mangrove ini atau pengolahan mangrove yang saya berdayakan ke ibu-ibu kebaya, alhamdulillah mereka bisa memenuhi kebutuhannya dengan bekerja di Mang Oge. Masya Allah. Jadi alhamdulillah sekarang juga Mang Oge sudah punya dapur sendiri dan tidak lagi
campur di dapur umum. Tadinya Jadi di dapur alhamdulillah umum. itu dari semuanya dari keuntungan dan kerja keras ibu-ibu kebaya selama ini Masya dalam Allah. mengolah dan memasarkan mangrove. Masya Allah, tadinya di dapur umum. Iya, tadinya di dapurnya dapur umum dicampur dengan kegiatan rutinitas keluarga. Alhamdulillah sekarang kita dapurnya sudah terpisah dari dapur itu, Teh Dita. Masya Allah, ini nih istri binangkit nih ya. Saya harus belajar dari Bu Insya Allah, Alfia. Teh Dita, insya Allah. Bagaimana memberdayakan saudara-saudara sekitar. Jadi tidak hanya fokus di keuntungan saja, Iya, tapi betul. kan yang namanya bisnis itu tetap harus fokus Iya, betul. ke sana ya Bu ya. Tapi di samping itu ada tanggung jawab kemanusiaan Iya. juga. Masya Allah. Dan ada kepuasan tersendiri di saat kita dapat untung, kemudian untung itu bisa kita bagikan ke teman-teman atau yang dekat lah dengan kita di sekitar kita. Itu ada kelebihan tersendiri, Teh. Masya Allah. Begitu kita dapat untung, kemudian kita bisa berbagi dengan masyarakat di sekitar kita. Itu yang membedakan. Masya Allah. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bisa bermanfaat. Amin. bagi Semoga, orang semoga Teh. sekitar, ya. Semoga kedepannya Luar biasa. semoga. Kalau kita mengenal arti cantik katanya brain, beauty, behavior. Tapi kalau saya melihat Bu Alfia ini adalah sosok yang senantiasa berusaha, berdoa dan juga berbagi, itu kuncinya ya. Bu Iya, Alfia, betul. ya. Luar Betul banget. biasa, Masya Allah. Ada cita-cita apa selain tadi pewarna untuk batik yang ingin Ibu kembangkan saat ini? Cita-cita terdekat nih saat ini mau mengembangkan apa? Untuk pengolahan mangrove ini ya cita-cita terdekatnya ya kepinginnya si pasar lokal ini saya bisa tutup gitu, tutup semuanya pasar lokal ini. Jadi apa itu untuk pemasaran itu minimal keinginannya dari Mang Oge ini minimal satu hari itu bisa menjual 200 piece olahan Mang Oge ini dari satu produk. Luar biasa. Ya, supaya peningkatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Pantai Bahagia itu lebih nyata dan lebih real. Oke, targetnya 200 Ya, 200 piece bungkus per hari. per hari. Nah, untuk satu produk. Untuk satu jenis produk. Iya. Saat ini yang berjalan? Kalau saat ini kita baru bisa mencapai 500 piece sampai 700 piece itu per minggu. Per minggu, oke. Untuk semua produk. Oke. Baru per minggu. Baik, itu dalam pemasarannya Ibu Alfia tentu dibantu sama kerabat Tim, iya sama tim ada lah tim. yang di kelompok kebaya tadi, kelompok bahagia berkarya. Baik, jadi sudah ada spesialisasinya masing-masing ya. Ada yang Alhamdulillah. bagian apa tadi? Petaninya, ada petani. yang mengumpulkan buah, Iya. ada yang mengolah. Iya betul. Masya Allah. Dan itu pun beda-beda usia. Oh iya. Iya. Paling muda? Paling muda itu untuk produksi itu 30 tahun. Paling senior? Iya, paling senior itu hampir 45 tahun. Masya Allah. Dan kalau untuk pencari buah itu rata-rata 55 tahun sampai 60 tahun ke atas. Karena memang dia di sana tuh kan sudah tidak punya pekerjaan atau nggak ada penghasilan lah. Biasanya usia segitu sudah tidak punya suami atau juga suami tidak punya istri gitu. Jadi saya berdayakan untuk mengumpulkan buah mangrove tadi. Masya Allah, luar biasa niat mulianya Bu Alfia. Iya, alhamdulillah Teh Dita. Mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi yang saya berdayakan. Gimana cara Ibu mempertahankan standar operasional dari produksinya? Kadang-kadang kan ada human error ya Bu ya? Iya, iya. Kita punya keinginan seperti apa, tapi yang namanya di lapangan pasti ada terjadi human error. Gimana Ibu Alfia mempertahankan? Saya setiap kali saya keluar dan di rumah tetap produksi, saya juga ada di sana yang bertugas untuk mengawasi kegiatan produksinya. Kemudian di tembok-tembok saya tulis untuk cara pencucian buah, terus kemudian juga takaran untuk pembuatan dodol, setik dan pek sudah ada di tembok-tembok saya catat gitu di. Ada SOP-nya. Iya, ada ya? SOP-nya. Mantap. Bu Meskipun Alfia. belum SOP seperti perusahaan-perusahaan besar, tapi Wih. insya Allah
Ini sudah Aman. besar loh Bu Alfiah. Ya, alhamdulillah. Amin. Terakhir Bu Alfiah, punya tips atau apa harapan untuk saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang ingin merintis usaha juga tapi masih bingung apalah modalnya lah, apa produknya lah gitu. Bu Alfiah punya motivasi apa untuk mereka? Ya, intinya kalau untuk para wirausaha baru ya, intinya tetap semangat, tetap menggali potensi dan jangan putus asa. Dan yakin bahwa suatu kaum tidak akan berubah nasibnya kalau kaum itu sendiri tidak mau merubahnya. Jadi yakin, percaya dan selalu semangat berusaha. Itu sepertinya yang harus kita jadikan pedoman dalam menjadi seorang wirausaha. Masya Allah, selalu berusaha ya, itu selalu kuncinya. berusaha dan jangan bosan untuk mencoba dan mencoba. Karena dodol mangrove sendiri tidak pernah jadi satu kali dalam pengolahan. Baik. Harus ada bangkrut, harus ada bantat, harus ada keras, harus ada lembek. Itu sudah memang harus kita lewati. Harus terus mencoba. Iya, harus terus triknya ya. mencoba. Dan iya. jangan lupa harus mencoba produknya juga. Betul sekali Teh Dita. Kalau Instagramnya apa Bu? Kalau Instagramnya ada di @kebaya_olahan mangrove dan ada @cemilanmangoge. Cemilan Mang Oge. Oke, kita follow ya habis ini ya. Dan Ibu Alfiah terima kasih. Sama-sama Teh Dita. Mudah-mudahan sukses semua cita-citanya tercapai Amin, ya. amin, Salam untuk amin. keluarga di Muara Gembong. Amin, Terima amin. kasih sudah mampir. Sama-sama. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi ya pemirsa ya dalam episode lainnya dengan para pelaku usaha lainnya yang begitu hebat dan menginspirasi. Saya Dita Ruspendi, mewakili segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Dita. Terima kasih juga.